Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak Hapak Turbo X GT1 54 watt di Honda ADV 160 milik Om Zulfikar dari Depok. Dan pemasangan seperti biasa kita buatkan atau kita manfaatkan di dudukan plat nomor. Yang tadinya kita buat tumpuan bracket plat nomor, kita buatkan untuk dudukan bracket tambahan di bagian lampunya. Untuk versi terbaru dari bracket yang kita gunakan, ini lebih simpel ya, seperti ini. Tidak seperti pemasangan kita dulu ya, sekitar 2 tahun yang lalu, menggunakan bracket Duromoto M1 dan bracket tambahan. Untuk sekarang kita memanfaatkan untuk dudukan bracket bawaan lampu plus bracket tambahan yang tidak terlalu panjang, tetapi dia lebih kuat ya, supaya di bagian cahaya pun tidak mudah goyang, karena yang pasti lampunya itu lebih kokoh. Dan ini untuk hasil pemasangannya. Dan yang pasti di bagian dudukan ini kita kasih lubang untuk baut ukuran 8, atau untuk diameter mata bornya itu 5 mili ya, supaya jika suatu saat ingin menggunakan bracket plat nomor yang asli lagi, masih bisa difungsikan. Ya, dengan catatan kalau untuk mengganti posisi ya biasanya menggunakan crash bar ya, jika tidak menggunakan yang seperti ini lagi. Ini untuk posisi pemasangan sebelah kanannya. Dan yang pasti di sini ada kabel yang dari driver menuju ke lampu. Terus di sini untuk ada kabel positif dari aki positif menuju ke relay set. Dan kebetulan relay setnya kita manfaatkan dudukan di bagian sini, tetapi kita harus kasih satu lubang juga nih buat mengikat supaya lebih kuat. Jika posisi relay set seperti ini, dia lebih awet ya, karena tidak mudah kemasukan air, beda dengan posisi miring atau terbalik. Dan di sini yang pasti ada modul dari saklar kiri fiction. Untuk memfungsikan di bagian modulnya, kita harus penambahan pemasangan kabel negatif. Dan kabel negatifnya itu nanti kita dipasangkan di baut paling bawah di bagian sini ya. Ini kita pasangkan bautnya di bagian sini. Karena ini bautnya itu dia tidak menggunakan baut yang hitam, jadi dia murni. Maka dari itu di bagian arus negatif pun stabil ya. Tidak seperti ini. Ini kan memang beda ya modelnya ya. Jadi kalau ini lebih stabil di bagian negatif 12 voltnya. Dan selanjutnya untuk penempatan atau pemasangan driver lampu tembaknya, kita pasang di bagian sini supaya lebih aman, dan kita ikat juga seperti ini. Terus di bagian kabel dari saklar kiri fiction ini kita buatkan sama juga ya. Jadi sama dengan kabel bawaan dari saklar kiri Honda ADV 160. Di sini juga ada pemasangan karet untuk bagian soketnya, supaya tidak mudah kena air dan tidak mudah koslet dan tidak mudah rusak juga. Dan yang pasti di sini kita ikat ya supaya tidak goyang. Kita menggunakan tali tis warna hitam. Oke, terus di bagian saklar fictionnya, di bagian sini ownernya itu merequest pemasangannya di bawah sini ya, untuk saklar 2 mode. Ini untuk low beam warna putih, high beam warna kuning. Ini seperti biasa kita memfungsikan di bagian pas beamnya. Ini masuk di bagian high beam, tapi nyalakan dulu di bagian lampu utama baru berfungsi. Dan memang kalau mau rapi total seperti ini ya, ini kan ada lebihan dari headlamp ya, kita kasih satu lubang kecil aja buat untuk mengikat satu kabel ini, jadi tidak berantakan di bagian instalasi perkabelannya juga. Oke, akan kita rapikan dulu di bagian bodi, terus lanjut kita nanti pengetesan cahayanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita langsung tes ya untuk review hasil cahayanya. Ini untuk hasilnya. Jadi kalau kita lihat dari depan itu tidak kelihatan ya bahwasanya ada pemasangan lampu tembak. Jadi supaya lebih aman di saat pas kita naruh di parkiran. Untuk jarak dari shock breaker pun memang jauh ya, tuh tidak mentok.
Jadi kalau untuk keamanan lampunya sudah kita perhitungkan juga supaya lebih aman. Yang penting juga tidak mentok di bagian spakbor, dan cahaya juga full keluar, nggak ada yang kehalang sama sekali. Nah, ini posisi off untuk salah carry fixernya. Kita coba masuk ke bagian senja, maka nyala bagian alis. Ini untuk hasil dari lampu senjanya. Jadi biasanya kalau untuk jika suatu saat ada pemasangan proji, senja itu tetap kita manfaatkan untuk pemasangan di bagian devil dan angel eyes ya. Jadi kita buatkan kalau untuk saat ini lampu standar seperti ini. Kita masuk ke bagian lampu utama. Nah, ini untuk hasil cahaya dari lampu utamanya. Dan ini untuk hasil cahaya di tembok. Oke, kita coba nyalakan di bagian lampu tembaknya, beam warna putih. Dan ini untuk tabak depannya ya. Oke, jadi kalau untuk diameter sendiri, untuk diameter dari lampu tembak Hapak Turbo X GT1 ini sudah paling maksimal ya. Karena kalau kita menggunakan yang lebih besar pun ya agak beresiko juga di bagian spakbor, jadi resiko mentoknya ya. Kalau kita menggunakan yang versi ini udah paling maksimal dan tidak mentok di bagian spakbor, dan cahaya pun tetap full keluar secara total. Dan ini untuk hasil cahayanya. Ini untuk bagian high beamnya. Kita coba bedakan ya cahayanya. Ini untuk lampu standar, ini untuk lampu tembak. High beam kuning, low beam putih, pass beam. Dan di bagian pass beam ini dan high beam sebenarnya fungsinya sama, cuman cara kerjanya aja yang berbeda ya. Kalau di bagian pass beam walaupun off seperti ini tetap bisa kita pergunakan. Kalau untuk bagian high beam tanpa menyalakan lampu utama dulu dia nggak bakal bisa difungsikan. Kita off seperti on kan seperti ini ke lampu utama baru bisa berfungsi. Kalau pass beam walaupun kesenja pun dia bisa. Jadi kalau untuk cahaya sendiri sebenarnya opsional, bisa merequest low beam warna kuning ataupun low beam warna putih sesuai dari fungsinya. Dan memang biasanya kalau untuk low beam warna kuning itu lebih fokus ke kabut atau hujan di malam hari, dan yang pasti biasanya itu pemasangannya di dalam headlamp ya. Kalau di luar biasanya kita menggunakan low beam warna putih karena fungsinya untuk menambah ketebalan dari lampu standarnya. Untuk high beam warna kuningnya, dan ini untuk tampak depannya. Dan ini untuk hasil cahayanya. Kita matikan dulu high beamnya, langsung pass beam seperti ini. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak Hapak Turbo X GT1 di Honda DV 160 milik Om Zulfikar dari Depok pada kesempatan kali ini. Dan pemasangan seperti biasa ya, ada saklar kiri fiction, saklar 2 mode, relay set, dan juga bracket tambahan. Khusus untuk luar kota sendiri bisa pemesanan sepaket lengkap ya untuk memudahkan dalam pemasangannya. Dan yang pasti biasanya akan kita buatkan video simulasi pemasangannya supaya lebih jelas dari fungsi masing-masingnya. Dan yang pasti untuk kualitas kabel dan soket ya, soket sendiri kita menggunakan yang berbahan nilon, dan sekun dari soketnya kita menggunakan yang berkode STP, itu original seperti bawaan motor dan bawaan mobil. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang di kolom deskripsi juga di nomor 081227507229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rawabunga 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Solis Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.